Muliakanlah Tuhan, karena ampunan-Nya membawa kehidupan baru. Salam jumpa sahabat Rema 1 Juli dengan bacaan Injil Matius 9 ayat 1 sampai dengan 8. Tindakan ajaib Sang Juru Selamat selalu terkait dengan permohonan dan penemuan kembali iman. Dalam kutipan Injil hari ini nampak sikap Yesus terhadap mereka yang membawa orang sakit, orang lumpuh. Dalam proses penyembuhan, dalam proses keselamatan orang sakit, juga ditekankan pengampunan dosa yang diberikan oleh Yesus. Meski ada reaksi para ahli hukum yang hadir, yang katakan itu skandal, hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Tetapi Kristus mengetahui apa yang mereka pikirkan dan gunakannya untuk mewartakan bahwa Ia memiliki kuasa untuk mengampuni. Maka hal utama bukanlah penyembuhan ajaib, tetapi bahwa Tuhan telah memberikan kekuatan pengampunan ini. Dosa bukanlah pelanggaran hukum, tetapi kegagalan menggapai tujuan menjadi citra Allah. Pada zaman Yesus ada anggapan bahwa penyakit adalah hukuman ilahi atas dosa yang dilakukan. Juga pada zaman sekarang ada yang berpikir demikian. Tentu tidak demikian. Betul bahwa dosa dapat menyebabkan kelumpuhan jiwa seperti kelumpuhan tubuh. Kata dan tindakan kasar kita bisa menyakiti orang di hadapan kita. Sebaliknya, apa yang Tuhan lakukan menunjukkan betapa agung Tuhan, kemurahan hati memberikan kekuatannya kepada manusia. Maknanya kita sadar akan kemurahan Tuhan yang mengampuni kita melalui pelayan-pelayannya dan melalui tindakan baik kita. Yesus yang agung menunjukkan kepada kita bagaimana pengampunan menjauhkan kita dari kelumpuhan dan ketakutan, serta memungkinkan kita untuk kembali berjalan dan berharap, berlari dan melompat. Kita juga heran dan gentar, ambil bagian kekuatan untuk pengampunan dosa ini. Yesus ketika Dia menyembuhkan orang sakit, Dia bukan hanya seorang penyembuh. Ketika Dia mengajar, bukan hanya seorang pewarta, seorang pengkhotbah moral. Ketika Dia mengalahkan kemunafikan orang-orang Farisi dan Saduki, Dia bukan seorang revolusioner yang ingin mengusir penjajah Romawi. Tidak. Penyembuhan, pengajaran, kata-kata keras melawan kemunafikan merupakan tanda dari sesuatu yang lebih besar, kekuatan pengampunan dosa. Mendamaikan dunia dengan Bapa, inilah misi Yesus. Semua yang lain, penyembuhan, pengajaran, kritikan, merupakan tanda-tanda keajaiban yang tiada lain merupakan penciptaan kembali di dunia. Orang yang diampuni dosanya oleh Yesus, yang kita maafkan, seakan terlahir kembali. Inilah mukjizat besar Yesus. Kita hamba dosa, tetapi dibebaskannya. Kebebasan anak-anak Allah begitu indah. Yesus membuka rumahnya untuk kita. Sekarang kita mengerti perkataan Yesus, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Itulah akar keberanian kita. Saya bebas, saya seorang anak. Bapa di surga mencintai saya, dan saya mencintainya. Marilah kita memohon kepada Allah rahmat untuk memahami karya agung ini. Kristus mempercayakan kepada kita firman perdamaian. Kita diselamatkan di dalam Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi kita dari kasih karunia itu. Yesus, Maria, dan Yusuf, terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami. Semoga saudara sekalian dan keluarga senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.